kita sering mendengar saudara-saudara sekalian ya, ungkapan dari para ulama bahwa ada tiga nilai yang selalu dibawa oleh para dai ketika dia membawa Islam. Para aulia, para ahli tasawuf, ulama-ulama, kemanapun, ketika dia membawa Islam, dia selalu membawa tiga nilai itu. Tiga nilai itu adalah rahmah, dakwah, hidayah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Jadi kita memandang semua makhluk Allah, apalagi manusia, dengan pandangan kasih sayang. Kenapa kita perlu memandang semua manusia dengan pandangan kasih sayang? Kita harus ingat, ya teman-teman semua, bahwa setelah datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, maka semua manusia itu adalah umat Muhammad. Ada yang umatul ijabah, ada yang umatul dakwah. Umatul ijabah artinya yang sudah bersyahadat, umatul dakwah yang belum bersyahadat, tapi semuanya umat Nabi Muhammad. Karena dia umat Nabi Muhammad, maka harus kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Siapapun yang non-muslim, kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Dia umat Muhammad juga. Cuman umatul dakwah, belum umatul ijabah, tapi umatnya Nabi Muhammad juga. Maka dakwah-dakwah itu harus dengan pandangan menyayangi. Kalau kita menyayangi orang, maka kita ingin dia mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita inginkan. Kalau kita menyayangi orang, maka kita berusaha menghindarkan dia dari hal-hal yang bisa merusak dirinya maupun merusak orang lain. Yang kedua, dakwah, nilai dakwah. Dakwah itu adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Maka kalau kita perhatikan ya, bagaimana dulu para ulama kita ketika membawa Islam, termasuk di tanah Jawa ini, di mana tanah Jawa ini adalah tanah yang paling banyak konsentrasi umat Islam di dunia itu ya di tanah Jawa. Ini yang bukan negara ya, tanah Jawa satu pulau. Kenapa kok bisa? Ya karena dakwah. Jadi ada semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Kebaikan bersama. Dan yang ketiga adalah hidayah. Hidayah itu bahasa kita secara sederhana selalu menawarkan solusi. Karena esensi dari hidayah itu petunjuk menyelesaikan masalah. Maka tidak ada kebuntuan di dalam dakwah itu. Tidak ada kebuntuan di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak boleh kita sebagai umat Islam ketika menghadapi satu katakanlah masalah yang ada di tengah masyarakat, lalu kemudian kita dimintakan pandangan Islam terhadap masalah itu, justru yang kita hadirkan adalah sesuatu yang semakin membuat kerumitan, kesulitan. Selalu ada solusi. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ada orang datang, Ibnu Abbas, saya mau tanya nih satu pertanyaan. Kalau orang membunuh, itu kira-kira dia bisa diampuni nggak sama Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalida. Siapa saja yang membunuh secara sengaja, maka dia akan kekal di dalam neraka.
pulang orang itu. Besoknya ada lagi yang datang. Ibnu Abbas, menurut Anda ini orang yang sudah membunuh itu ada ampunannya nggak? Bisa diampuni nggak kalau orang sudah membunuh? Apakah membunuh itu bisa diterima kalau orang yang melakukannya bertobat? Abdullah bin Abbas membaca ayat yang beda. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Begitu pulang, muridnya nanya, Pak, gimana? Sampean kok kemarin nanya, jawabannya beda sama hari. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kemarin yang datang itu orang yang saya lihat di matanya ada kemarahan. Orang yang sedang emosi. Begitu dia bertanya tentang hukum membunuh, saya tahu bahwa dia berniat membunuh orang. Saya kasih dia ayat, membunuh itu akan kekal di neraka. Untuk mencegahnya dari melakukan perbuatan itu. Yang datang hari ini matanya bukan mata yang penuh kemarahan, tapi mata yang penuh dengan penyesalan, kesedihan. Saya tahu dia habis melakukan dosa besar. Dan ketika dia bertanya tentang hukum orang yang bertaubat, apakah diterima taubatnya seorang pembunuh, saya tahu dia baru melakukan hal itu. Maka saya sampaikan kepada dia, Allah Maha menerima taubat siapapun. Itu Islam. Jangan satu ayat pakai gebiah-uyah. Baru hafal satu ayat, ceramah di mana-mana modal satu ayat itu. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, mu'alaf atau sudah lama Islamnya, mau kaya, miskin, semua dihantam dengan satu ayat itu. Takbir. La ilaha illallah. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dulu Rasulullah SAW setiap kali mengirim seorang dai, beliau bertanya. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Begitu akan dikirim ke Yaman, sini Mu'adz. Bagaimana caramu nanti berfatwa di Yaman? Aqdi bi kitabillah. Ya Rasulullah, saya akan ambil apa yang ada dalam Al-Quran. Fa ilam tajid, kalau kamu nggak temuin masalah itu dalam Al-Quran, aqdi bisunnati Rasulillah, saya akan berhukum mengambil dari sunnah Rasulullah SAW, sunnahmu ya Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau kamu tidak jumpai, Sayyidina Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan curahkan rasio saya, otak saya putar. Saya akan pikirkan dengan sesungguh-sungguhnya, lalu saya ambil keputusan berdasarkan pemahaman saya, dengan sebenar-benar pemahaman, dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang menjadi solusi. Itulah menjadi fatwa saya. Rasul langsung menepuk dada Mu'adz dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Rasul, dari utusan Allah, utusan Rasulnya. Dengan kata lain, Rasulullah SAW mengapresiasi Sayyidina Mu'adz. Benar caranya.